Oke, selamat pagi. Pernahkah kamu berpikir kalau cinta sejati itu di zaman sekarang sudah punah? Atau benar-benar udah nggak ada lagi orang yang benar-benar bisa cinta sejati 100%? Pasti ada pertimbangan secara materi, secara kesehatan, secara fisik, dan lain-lain. Tapi kemarin aku baru saja mendengar sebuah kisah cinta yang menurutku bisa dibilang ya cinta yang benar-benar tulus, cinta yang benar-benar sejati yang kudapatkan dari Pak Bayu, penjaga makam Giri Gondo. Bagaimana dia benar-benar mencurahkan cintanya pada istrinya, pada almarhum istrinya, yang menurutku ini jadi pembelajaran bagi diriku juga ya. Karena di zaman modern ini kita selalu mempertimbangkan banyak hal dalam mencintai seseorang. Yang seolah-olah Pak Bayu itu kayak apa ya, mengacungkan jari tengah pada orang-orang yang selalu mempertimbangkan banyak hal kayak gitu ya. Sedangkan dia mencintai istrinya benar-benar dengan tulus. Akan aku ceritakan detailnya seperti apa. Anyway, kita udah mencapai hari ke 101. Sekarang adalah Kaminante ke 101. Aku udah konsisten melakukan vlogging jalan pagi kayak gini, menyapa dirimu selama 100 hari ke belakang. Gak ada libur, gak ada skip. Ya, berturut-turut. Ya alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan untuk selalu menyapa dirimu. Dan kita melewati rute yang biasanya aku lakukan, aku sukai di awal-awal. Di awal-awal aku ngevlog Kaminante, aku selalu melewati rute ini. Dan kayaknya udah hampir setiap hari lah aku melewati rute ini. Dan kita lakukan ritual Kaminante terlebih dahulu sebelum aku membahas detail tentang cinta sejati dari Pak Bayu terhadap almarhum istrinya. Rumah nenek, rumah yang selalu ku impikan, karena rumah yang sangat jarang tetangganya dan berada di sebuah tempat yang sunyi, sepi, enak sekali. Oke, sekarang pukul 6.35 20 April 2026, hari Senin. Selamat hari Senin, selamat memulai weekdays. Ya, enjoy dengan rutinitasmu. Mungkin sekarang kamu ada di KRL atau di perjalanan. Ya, enggak juga sih, karena kalau aku upload ini mungkin nanti jam 9-an lah ya. Ya, intinya pokoknya welcome to Kaminante. Thank you udah menemani aku di Kaminante 101. Ya, perjalanan 1000 hari ini sudah 10%. 900 hari lagi kita menuju Kaminante. Kamu bisa join membership kalau pengen mendukung mimpi besar ini atau perjalanan yang panjang ini. Ya, menjadi bagian dari sejarah Kaminante. Oke, kita berbicara soal cinta sejati itu ya. Anyway, lihat, masih sangat pagi. Rute yang selalu kulewati di jam yang sama di awal-awal dulu, dan aku cukup kangen ya momen kayak gini, suasana kayak gini, karena sempet kan kayak di Kaminante akhir-akhir ini, akhir-akhir ke belakang ini, aku selalu jalannya itu di berbagai tempat lah. Kemudian jamnya juga kadang jam 9, jam 10, secukupnya, sewaktunya aja gitu loh. Jadi ya aku enjoy, sekarang aku menikmati kembali momen seperti ini pagi hari. Oke, jadi kemarin kita langsung aja menuju ke kisah cinta Pak Bayu tadi ya. Jadi Pak Bayu itu adalah seorang penjaga makam di makam Giri Gondo ya. Mari, penjaga makam Giri Gondo. Ya, kamu bisa nonton videoku di Kaminante hari ke-100. Ya mungkin kamu bisa nonton sih sebenarnya kalau misalnya kamu pengen dengar dari Pak Bayunya sendiri. Tapi memang ada beberapa yang off cam ya. Jadi aku pengen rangkum aja di sini sambil kita jalan pagi. Wow, tanaman kacang kok belum dipanen ya? Padahal kayaknya udah gede-gede kayak gini. Nggak tahu. Ya, jadi aku awalnya kayak berpikir Pak Bayu itu tidak menikah karena dia tinggal di makam, dia tinggal di kompleks itu sebagai penjaga. Yang dimana berarti kan nggak mungkin bawa keluarga kan.
Apalagi dia tidurnya di samping kuburan. Aku lihat sendiri di mana dia tidur. Awalnya aku berpikir dia tidak pernah menikah. Ternyata dia pernah menikah. Dan ini yang menarik nih. Dia menikah dengan seorang wanita yang 6 tahun lebih tua dari dirinya. Dan yang menarik adalah, ya seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang berjiwa spiritual, seorang yang memang udah, ada beberapa orang yang memang dia tuh selalu selalu belajar, selalu mengambil jalan spiritual, sehingga dia memang di awal tidak memutuskan untuk tidak diam di awal, ketika masih muda memutuskan untuk nggak menikah. Dan ini yang terjadi pada Mbak Bayu. Oke, memang dia tidak pernah merencanakan untuk menikah, sehingga ya dia menikah ya bisa dibilang di usia yang bagi sebagian besar orang udah nggak muda lagi, sekitar di akhir 40-an lah. Oke, di akhir 40-an dia menikah dengan seorang wanita yang berusia 6 tahun lebih tua. Dan menariknya Pak Bayu ini menikah dengan seorang wanita yang dia tahu wanita ini memang sudah punya penyakit gula, penyakit diabetes. Dan si Pak Bayu ini menikah itu hanya 3 tahun. Karena setelah itu Pak Bayu ditinggalkan istrinya. Maksudnya dalam artian istrinya meninggal lah ya. Salah aku tadi ngomongnya. Istrinya meninggal karena penyakitnya itu. Dan yang menarik adalah Pak Bayu itu ketika ditinggalkan istrinya, dia seperti orang gila, dan sampai dia tidur di makam istrinya selama 40 hari. Bener-bener kayak kehilangan banget, padahal cuma 3 tahun. 3 tahun. Dan yang ku tertarik adalah kenapa aku merasa ini adalah sebuah cinta sejati. Karena kadang gini, kalau kita tahu pasangan kita atau calon istri kita itu punya sebuah penyakit, kita selalu kayak memikir atau menimbang-nimbang, waduh nanti hidupku susah dong, aku bakal jadi caregivernya, jadi harus merawat dia. Tapi itu tidak begitu dipedulikan oleh Pak Bayu. Wow, kita melewati teman Bruce Lee yang sudah mulai surut. Ada tukang sayur. Halo. Kemana? Oke. Aman. Weh, oke, lanjut. Pak Bayu tahu kalau calon istrinya memang sudah penyakitan. Dan dia berpikir bahwa ini adalah tugasnya untuk merawat istrinya. Dia selalu berpikir gini, manusia itu diturunkan di bumi pasti ada sebuah misi, pasti ada sebuah tugas, pasti memang punya purpose lah, dalam artian kayak gitu. Nah, di awal dia selalu, ya seperti yang gue bilang tadi, dia tidak mau menikah karena dia merasa punya purpose dalam bidang spiritual. Oke? Tapi seiring berjalannya waktu, gimana dia bertemu dengan istrinya itu di sebuah, aku kemarin tanya sih, di sebuah kayak acara spiritual. Mungkin ya karena Witing Tresno ya, karena sering ketemu, akhirnya timbul perasaan itu dan beliau mempersunting wanita itu. Yang menarik adalah kalau misalnya kita sudah punya keinginan kuat untuk tidak menikah, mungkin kita bisa goyah apabila kita akan menikah dengan, katakanlah, dengan wanita muda, wanita yang sehat, wanita yang bugar, yang mungkin usia 20-an, masih seger-segernya, masih seksi-seksinya. Itu mungkin kita akan berubah. Itu akan berubah. Dan ya aku percaya perubahan itu pasti dilandasi oleh nafsu. Besar mayoritasnya itu nafsu, karena kita melihat
istri, melihat calon istri yang seperti itu dengan spek seperti itu. Tapi kalau sebuah niat kita itu udah berubah karena calon istri yang bisa dibilang udah nggak muda lagi lah, apalagi 6 tahun di usia kita, di atas kita, dan memiliki penyakit. Kita udah tahu kalau wanita itu punya penyakit. Itu menurutku adalah sebuah cinta yang sejati. Jadi beliau memang benar-benar ingin merawat wanita tersebut. Ya nggak ada alasan nggak ada alasan yang masuk akal. Ya pasti mungkin ya ada, kalau nggak tahu juga sih, mungkin kalau dibilang nafsu, I don't know. Tapi yang jelas itu adalah bentuk dari cinta kasih yang tertinggi. Sebuah kasih sayang itu pasti ada cintanya. Sedangkan kayak misal keinginan nafsu itu belum tentu ada cintanya. Karena kalau udah tua ya banyak kan kasus orang-orang yang kemudian selingkuh, kemudian udah bosen dengan istrinya gitu ya. Selama 3 tahun adalah momen yang bagi beliau, bagi Pak Bayu, sebagai momen yang berkesan lah dalam merawat istrinya. Susah loh untuk bisa berpikir seperti itu. Kayak aku sendiri yang masih muda, itu selalu kayak, ya wajar nggak sih misal kita cari wanita yang fit, kita cari wanita yang sehat, yang cantik, yang kalau bisa lebih muda, ya kan? Manusiawi lah, manusiawi yang tentu saja dilandasi dengan nafsu. Tapi kejadian kemarin kayak memberikan perspektif. Kita tahu ada orang yang seperti itu, sehingga kalau kita ada di kesempatan seperti itu, kita jadi merasa gini loh. Katakanlah gini lah, suatu hari nanti mungkin istriku sakit, suatu hari nanti mungkin istriku harus butuh perawatan. Kalau kita udah pernah bertemu dengan orang yang merawat istrinya dengan sepenuh hati sampai ajal yang mau misahkan, kita jadi ngerasa kayak, oh aku nggak sendiri. Ada juga kok Pak Bayu yang merawat istrinya, bahkan yang udah usia segitu itu merawat dengan penuh kasih sayang. Jadi kayak oke, aku akan stay dengan pasanganku, aku akan merawat dengan sepenuh hati juga. Itu kayak jadi semacam rasa malu kalau kita nggak melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Bayu. Nah itu yang kurasakan sih. Jadi kayak oke, ada bentuk cinta yang seperti itu, yang meskipun tidak semua orang bisa melakukannya, tapi at least ya dengan adanya referensi itu, jadi ya kita punya pikiran yang lebih luas lah dalam bagaimana kita memandang kasih sayang dan cinta. Oke? Ya itulah yang ku alami. Dan yang menariknya, istri beliau itu meninggal di hari kelahirannya. Sarawetonnya lah kayak gitulah. Jadi membuat aku nggak tahu ya kenapa sih Pak Bayu itu merasa happy, dalam tanda kutip happy itu si istri meninggal di hari kelahirannya. Itu dia senang, dalam artian senang berarti mungkin itu adalah sebuah pertanda bagus. Dimana aku kemarin nggak nanya sih kenapa meninggal di hari kelahiran itu membuat dia senang. Aku nggak tanya kenapa. Wow, look at this. Ya itulah sebuah bentuk cinta yang sejati. Dan setiap hari setelah dimakamkan, dia datang ke makamnya setiap hari sampai tidur. Ada juga sih beberapa orang yang ku kenal yang ini budeku sendiri,
budeku ditinggal Pak D. Dan aku bisa bilang itu adalah sebuah cinta sejati ya, karena selama 40 hari atau 100 hari bahkan ya, budeku itu selalu rutin setiap hari datang ke makam, monggo, setiap hari ke makam Pak Deku. Wow, menurutku itu sebuah hal yang sulit dilakukan. Apakah kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak itu? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya, coba ya. Itu sebuah hal yang sulit dilakukan. Dan ya aku nggak banyak orang yang kenal kayak gitu. Biasanya kalau misalnya udah 7 hari, udah jarang lah orang ke makam kembali, ya kan? Nggak Pak, nandur napa? Oh alah, lagi entas nandur ya? Sugeng. Jenengan putih? Lo ngriki napa? Oh mriki. Mriki. RT berarti mau bune Wajo. Mau bune Wajo. Lanjuran. Aku Jambu. Jambu putrane iki ya. RT tunggal. Pak, mana? Barengane Mbah Pujo. Berarti jenengan pun 70. Nggih. 70 pinten? Nggih, 72. Masih sehat ya? Masih sehat tapi ya untune paling ya. Untu sing rusak. Heeh, untu sing tapi ya Ning mboten ora se tegap e. Tasih tegap e. Putrane pinten? kula 3. Heeh. Iku nama mah kabeh putune kula 6. Putune 6, tapi sing ning omah enten. Teng Kalimantan. Oh, teng Kalimantan. Mas sing terakhir. Oh. Kula niku kan tenan untune rusak niku mergane tugel. Bapak merokok? Merokok ngene kok. Yuk gulane pol kula. Oh, makan gula. Mangan gula Jawa. Gula Jawa tapi ya. Tapi si rokoknya tas ya? Tesih. Si sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas berarti tan mriki terus. Nggih. Kula cari rumput. Cari rumput. Ini sapi kok. Niku sing satpam sinten? Anak kula. Anake jenengan sing Ten Kalimantan. ten Kalimantan dadi satpam. Ten Kelapa Sawit. Ten Kelapa Sawit. Terus anake sing Kalimantan pinten? Kalih. Sing ten Brios tunggal. Kali tunggal. Putune 6. Ten Solo kali. Oh, dadi sing nang omah mboten enten. Namung sik ragel niku. Oh, sing ragil. Oh. Wedok. Wedok. Oh, sing jaga omah ya berarti ya. Pun omah-omah sedanten to? Ampun. Berarti ya wis anu ya. Ini omah-omahnya kan zaman ini nggih tetep rekoso. Rekosane pripun? Ngomong putu. Oh, Ditinggal kerja. repot ya. Dan jenengan tasih nyun sewu tasih enten garwa? Sih, Garwa tasih sehat juga. alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Berarti jenengan simbah putri, simbah kakung tasih momong putu. Anak Repote napa, Mbah? Lah niku do ngajeng nyambut damel ngaten niku yo ngomong. Ajeng nyambut damel ngene tapi malah momong putu. Oh, kandan pripun nggih kewajibane sakniki ten kualik sakniki. Simbah momong putu, si wong tuane kerja. Kerja lanang wedok kerja. Ten PT PT pundi? Sleman. Oh, tepi ya. Kilaju. Nggih seminggu sepisan nggih langsung. Oh, berarti ning kene karo putu tok. Ben tetep kuat awet muda usia kaya bapak niku rahasiane apa, Mbah? Nggih. Mangane akeh sing alami lah. Mangane akeh sing ngalami. Contone bapak napa? Nggih bangsa ubi-ubi. Ubi-ubi ngeten iki. Nggih. Oh, tanaman sendiri lah. Tanam sendiri. Dadi nek daging jenengan purun mboten? Iwak potong itu mengurangi. Iwak potong mengurangi ya. Oh. Ya ora terus moh niku mboten mengurangi. Upanipun asal kunjungan, Kenduren niku kula terima ngalah. nggo putu. Nggih. Hmm. Ana ipane pas plasmanan ten nggen umum niku nggih mangan. Prasmanan. Berarti tapi ra mesti ya. Mboten mesti. Berarti sehari-hari makan ubi-ubian ngene iki. Ayam potong itu obat. Ayam potong obat nggih. Soalnya kan di pacu. Contoh niku ayam kampung niku 3 bulan niku ini kok besarnya segini 3 Padahal normalnya nek mboten nggih obat
ngobat niku sing ayam Kampung. kampung niku paling enggak 6 bulan. 6 bulan. Sekarang ngobat konsumsi. 3 bulan wis gede. Ya, dikonsumsi sudah bisa dikonsumsi, dimakan. Kalau 3 bulan nah, masih kecil. Jadi simbah saged sehat niku berarti banyak makan tumbuhan Iya, alami, iya. mengurangi daging itu niku nggih. Tapi nek masalah rokok tasih. Sih, yuk Hmm. makanya itu ada dari manis-manis itu gula Jawa. Nek ajeng manis-manisan gula Jawa mawon, gula pasir dikurangi. Yang akeh pikiran nggak awet muda. Kalau yang sering marah itu cepat tua. Berarti kunci awet muda, nggak banyak pikiran, nggak sering marah. Marah yang sebetulnya terus menerus itu nggak boleh. Berarti Bapak jarang marah. Enggak marah kalau ada persoalan yang berat itu Ya pasti marah tapi nggak sering. enggak. Oh itu kunci awet muda ya. Wow. Kalau uang ini cara-cara uang tua biar niku ya. Nggih. Uang iki kerep nesu cepet tua. Oh, nggih, bener sih. Nek wong kerep nesu cepet tuwa. Cepet tua. Ini bukti Bapak usia 70-an masih bugar, masih oke. Masih kelihatan kayak 60, ya kan? 72 ya. Tapi aslinya 72. Ya. Pak Dos. Oke. Masih kelihatan 7. Nggih, monggo. Masih kelihatan 60-an padahal udah 72. Kuncinya awet, kuncinya apa? Makan kayak gini, Ya, enggak banyak pikiran, enggak marah. enggak banyak marah. Oh, oke. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Ini menurut orang tua dulu kalau orang yang sering marah-marah kerap marah niku cepat tua lah. Iya. Ya berarti ini ku modeling buat saya juga biar nggak cepet marah. Monggo Pak lanjut. Tak lanjut jalan-jalan. Monggo. Sehat-sehat terus ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sama Bapak. Kita bertemu lagi dengan seorang yang ada beberapa banyak hal yang menurutku agak sensitif ya kalau misalnya aku upload full, sehingga mungkin akan aku potong beberapa karena ada yang nyebut nama, ada yang nyebut tentang anaknya yang menurutku itu sensitif. Jadi ya ini berapa sih durasinya? 34. Jadi mungkin durasi video ini akan 20-an menit lah. Oke, jadi itu saja. Kami nanti hari ke 101 yang awalnya berbicara soal cinta, kita ngobrol dengan Bapak itu. Oke. Sampai jumpa di kami nanti hari 102. Thank you.